basah. Maaf teman karena sedikit hujan ya. Oke, jadi hari ini kita review motor klasik BMW R25 yang bawa nih. Agung Radiawan. Asli malu-malu malu-malu kucing. Pinjam ya, Seng? Jadi ini BMW R25 tahun berapa, Seng? 62. Pokoknya 60-an lah ya. 250 nya. 250. Sip. Kuncinya gini. Jadi mati. Nih, oke. Sip. Start. Oke. Selahnya di sini. Ah iya. Susah nyari, Nak. Ini barangnya masih bagus banget nih. Cuman karbu. Ini keran bensin udah buka kan, sih? Udah buka kan keran bensin? Udahnya. Karbu Jepang sayangnya. Sama tutup aki nggak ada ya, Seng? Cover aki nggak ada. Cuman selebihnya semuanya kayak orinya masih ori semuanya. Jadi sekarang kita coba nyelah dulu, diteken. Selahannya tuh lucu di samping gini, soalnya dia muter ke crankshaft ini ya, Seng. Muternya apa namanya kebalik ke samping, nggak kayak motor biasa ya. Kita selah dulu, selahnya lucu ya. Oh, balikin ya. Oh, oke. Oh, oke, sip. Kitunya, Seng. Hujan-hujanan serunya. Ini aing perlu naik dulu atau langsung turunin aja? Langsung enggak? Nggak apa-apa kan ya? Bisi ada cara-cara khusus. Oke, sekarang kita cobain. Ini lucu loh. Dia motornya 1 silinder, tapi goyangnya kanan kiri. Padahal ini 1 silinder tapi ke atas, bukan boxer. Yang bikin goyang kanan kiri itu soalnya crankshaftnya tuh dia muternya tuh ke samping. Biasanya kalau motor biasa kan crankshaft muter ke depan. Ini crankshaft pistonnya ke samping. Nah, tekan ini. Jangan sampai kegeser ke sana aja. Berarti dikasih susah banget. Oh, berarti jangan sampai kegeser aja. Gini aja. Oke, sip, Seng. Coba nya. Hi, lucu. Hi, takut. Gue takut motornya kenapa-napa aja sih. Masih biasa. Kata si Aseng, ini motornya ganti giginya harus kayak gini nih, dari RPM tinggi, sandikan RPM tinggi, dihabisin dulu, baru ganti gigi. Bukan kayak motor Jepang. Kalau motor Jepang kan kita RPM tinggi langsung ganti. Ini enggak, udah RPM tinggi, RPM-nya dihabisin dulu sampai habis, baru apa namanya, baru ganti gigi. Oh iya, dan ini gasnya tipe kayak BSA sih, kayak tipe motor Eropa yang lain mungkin ya. Ini dia nggak bisa dibalikin lagi si gasnya, tuh harus kita balikin manual. Impresi pertama gue, joknya aneh. Kalau buat gue nggak biasa pakai jok yang parah-parah kayak gini. Ini gue nggak berhenti jauh-jauh deh, gue takut mati di jalan motornya. Soalnya habis hujan. Kedengeran nggak teman-teman suaranya? Tuh, kayak gitu. Jadi harus dihabisin dulu APM-nya, jangan langsung ganti gigi. Getarannya khas motor Eropa ya, kompresi rendah gitu yang. Terus posisi tangkinya ke bawah banget. Gue lupa, gasnya nggak bisa balik. Dan ini motor emang tidak disarankan untuk bawa kenceng. Ini motor nggak disarankan untuk bawa kenceng. Emang nggak bisa kenceng. Beda kayak BSA. Kalau BSA walaupun kompresi rendah dia masih bisa lari. Cuma kalau kata si Aseng, ini dia nggak bisa balik lagi. Ya, kayak gitu tuh.
Cuma gue suka getarannya khas motor Eropa banget. Ini kalau untuk feeling mesinnya halus banget sebetulnya, halus banget, gak sekasar yang gue kira. Ini kita, mohon maaf nih, apa namanya, background reviewnya seperti biasa ya, nggak berubah ya, nggak berubah, tetap di daerah kantor gue aja. Terlebih pertama karena ini hujan, habis hujan, makanya apa namanya, bukan kotor, basah banget motornya. Jadi ini kita di daerah sini aja gripnya. Aduh, gue masih kagok kalau boleh jujur. Remnya gak pakem. Ya motor 60 what do you expect. Cuman gue suka banget feelingnya, sensasi bawa motor klasiknya tuh, lu berasa banget ini motor tuh klasik. Dan ternyata apa ya, kayak stigma orang-orang tuh motor klasik tuh kayak ringkih, takut rusak gitu kan. Ini nggak terlalu. Ini motor kayak gue masih pede-pede aja, walaupun gue tetap nggak berani bawa jauh-jauh sih, karena takut ada apa-apa motor orang, gue nggak berani. Cuman ini feelingnya tuh tetap solid kayak motor baru, nggak lost compression. Aduh, remnya nggak ada. Ini jujur gue sama sekali belum kebiasa dengan joknya sih. Joknya kayak bikin gue melayang-layang gitu, gue rada aneh rasanya. Tuh. Cuman empuk banget. Itu suara apa tuh? Itu suara apa itu? Itu suara apa? Ya, semoga nggak kenapa-napa ya. Semoga nggak kenapa-napa ya. Aduh, suara apa itu? Gua takut itu suara apa. Aduh. Suara apa ya itu ya? Semoga nggak kenapa-napa. Semoga. Yaudah, gue bawa pelan-pelan aja deh. Gue bunyi pelan-pelan aja. Tuh, getarnya tuh. Tuh. Ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Ih, lucu. Ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kayak bawa motor boxer, padahal bukan boxer. Terus untungnya sih ini koplingnya masih di kiri ya. Olinya ngacai. Dia namanya motor tua ya. Olinya ngacai. Oke. Motornya tuh nggak bisa lu langsung bawa jalan gitu loh, nggak bisa langsung rrrt gitu, nggak bisa. Lu harus nemu selanya dulu. Lu harus nemu selanya dulu. Motor Eropa tua yang pernah gue review apa ya? Triumph tahun 73. Ini sedikit lebih tua lah, lebih tua 10 tahun lah ini. Sedikit lebih tua. Tinggal BSA nih, belum gue review nih. Semoga sifatnya gue bisa review BSA ya. Nah, kalau BSA itu sedikit lebih tricky karena ininya perselingnya ada di kanan. Jadi masih rada kagok. Gue pernah bawa Triumph, aduh kayak berapa gue lupa. Pokoknya masih belum monoblok. Dia belum monoblok, gearboxnya masih kepisah dari mesinnya. Itu perselingnya di kanan. Tunggu penyesuaiannya rada susah tuh, rada lama tuh. Terus masih ada sedikit penyesuaian untuk bawa motor klasik. Cuman nggak lama kok. Kalian bawa seminggu maybe ya, atau sebulan gitu.
Harusnya kalian udah bisa nemu sela-selanya sih. Kalau bawa motor klasik itu gimana rasanya, terus cara menanganinya gimana, ngegasnya. Pertama sih, ini harus dicari tuh antara gas, persneling, ganti giginya tuh harus nyari celah-celahnya. Karena ini motor kan usianya udah nggak muda ya, harus rada hati-hati, harus rada perlahan-lahan si pakainya, menanganinya harus rada pelan-pelan. Ini gue sekalian mau mampir ke Indomaret, mau beli sesuatu, beli something, pakai motor klasik, pakai motor R25. Oke, ini berapa gue nggak tahu, gue lupa. Tuh, ini gas aja tuh harus dibalikin lagi. Oke, lucu sih punya motor klasik satu gini, gue pengen sih. Gue pengen banget punya BSA kalau jujur. Gue bener-bener pengen banget punya BSA. Gue pengen BSA B44 yang Victor tuh, ganteng banget. Si Aseng ini yang bawa motor ini kebetulan dia punya cuma belum jadi, masih dibangun tuh. Nah, gue ada mutas ini Indomaret. Bentar, motornya mati, muter-muter. Gue perlahan-lahan udah mulai kebiasa, udah mulai nemu salahnya, udah mulai enak nih lama-lama nih, udah mulai kagok. Ternyata kalau kita udah nemu salahnya itu sebetulnya tuh nggak seribet itu, teman-teman. Maksudnya nggak semenakutkan itu untuk bawa motor tua. Motor itu sama sekali nggak mengintimidasi soal power, apalagi power ya. Motor itu sebetulnya kalau secara tenaga gue rasa tuh nggak ada. Yang bikin takut tuh cuma takut kalau motornya kenapa-napa doang sebetulnya. Cuma kalau kalian udah nemu salahnya, ternyata enak. Ini gue pelan-pelan udah mulai ngerasa nemu salahnya nih. Dan enak banget ternyata. Tuh, santainya tuh enak banget, sumpah. Enak banget kalau kalian udah nemu RPM yang pas. Enak banget. What a fun experience. Pengalaman yang seru bisa bawa motor tua. Seru-seru. Tinggal next video kayaknya gue akan bahas BSA kali ya, tepatnya. BSA itu satu tipe motor yang pengen gue bahas. Harley kan udah sering gue bahas ya. Kalau ada Harley tua sih nggak apa-apa ya. Kalau ada Harley kayak Shovelhead gitu asik kayaknya. Cokas Poster gitu. Oh, Evo belum pernah gue cobain deh. Evo, Dyna juga belum. Big Wheel udah kan. Si motor Raja. BSA belum pernah gue cobain. Mungkin menarik ya kita review BSA atau IJS, Ariel, Norton kalau bisa. Pinjam ke siapa? Coba Norton. Nggak berani gue minjemnya. Tuh, kalau udah nemu salahnya enak. Cara main koplingnya gimana, buka koplingnya segimana, kalau udah nemu tuh udah enak. Tuh, emang kudu adaptasi dulu sih. Dia pelan-pelan lah. Jadi kurang lebih seperti ini pengalamannya tuh teman-teman. Rasanya gimana bawa motor klasik, bawa motor yang beneran klasik ya, motor yang beneran antik tahun 60-an. Pengalamannya sangat menyenangkan. Gue udah balik ke toko lagi. Intinya yang bisa gue sama adalah emang harus adaptasi dulu, harus kebiasaan dulu.
Seng. Oh, masukin ya. Langsung Seng.